Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera adik-adik, Bapak sampaikan sehat selalu, berkah selalu adik-adik semuanya. Pada pertemuan keempat mata kuliah informasi akuntansi ini adik-adik kita akan membahas tentang siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Adik-adik, apa itu siklus pendapatan? Siklus pendapatan itu adalah serangkaian kegiatan bisnis yang berulang dalam menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan serta penerimaan uang dari pembayaran barang dan jasa yang merupakan siklus pendapatan atau disebut dengan revenue cycle. Fungsi dari sistem masuk akuntansi pada siklus pendapatan, jadi yang pertama adalah dalam rangka memperoleh data dan memprosesnya pada berbagai aktivitas usaha. Kemudian dalam rangka mengelola data dalam mendukung pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga dalam rangka memberikan kontrol dalam rangka menjaga keandalan data dan sumber daya perusahaan. Siklus pendapatan ini mencakup beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan diterimanya sebuah pesanan barang atau jasa dari pelanggan, ya, kemudian adanya pemeriksaan ketersediaan barang atau jasa, kemudian adanya penyerahan barang atau jasa, kemudian adanya penagihan pembayaran kas. Inilah cakupan kegiatan siklus pendapatan dari awal sampai akhir. Kalau kita implementasikan ke dalam activity diagram, ya, ini activity diagramnya adik-adik sekalian. Bagaimana customer melakukan pemesanan barang, ya, kemudian masuk ke dalam sistem penjualan, ya, bagian penjualan menerima penjualannya atau menerima pesanannya, maaf, kemudian dicek apakah barang tersedia. Kalau tersedia, maka proses pembuatan invoice, kalau tidak ya kembali ke customer memberikan informasi bahwa barang tidak tersedia, selesai. Kalau tersedia, invoice dibuatkan ya oleh bagian penjualan, kemudian bagian penjualan mengirimkan tagihan dalam bentuk invoice tadi, ya. Pelanggan atau customer menerima tagihan, kemudian melakukan pembayaran pada siapa? Kepada bagian penjualan. Bagian penjualan sebagai aktornya ya menerima pembayaran, kemudian membuat nota. Nota itu diberikan dulu ke bagian persediaan. Nah, bagian persediaan menerima nota, kemudian mengeluarkan barang dan barang itu sama bagian persediaan dikirimkan ke customer atau ke pelanggan. Pelanggan menerima barang dan bukti penerimaan barang itu nota, ya, selesai. Itulah siklus dari pendapatan ya dalam bentuk activity diagram. Kemudian adik-adik kalau dalam bentuk use case, pertama penjualan menerima pesanan ya, di cross check apakah tersedia atau barang atau tidak. Kalau sudah dicek kemudian tersedia, bagian penjualan mencetak invoice, kemudian juga mencetak nota. Ini dalam bentuk use case diagramnya. Tadi kasus siklus pendapatannya adik-adik sekalian. Sistem informasi akuntansi siklus pendapatan pada usaha bengkel misalnya terdiri dari 3 bagian kegiatan. Pertama adalah aplikasi penjualan, ya, yaitu aplikasi penjualan jasa servis bengkel, di mana aplikasi ini digunakan oleh front office bagian terdepan dalam menerima permintaan jasa servis kendaraan dari customer atau pelanggan. Kemudian front office akan memasukkan jasa yang diminta, data penggunaan suku cadang, ya, dan data biaya jasa servis yang diperlukan. Setelah itu semua kegiatan selesai. Selanjutnya front office mencetak tagihan dan menerima pembayaran atas pelayanan servis tentu dari customer atau dari pelanggan. Aplikasi gudang, bagaimana bagian gudang mencatat transaksi pembelian dan pengeluaran spare part kendaraan, ya. Kemudian aplikasi memungkinkan petugas gudang mengetahui keluar masuknya stok spare part serta memeriksa jumlah stok. Jumlah stok diperiksa setelah ada barang masuk atau keluar. Sementara bagian administrator, dia mempunyai aplikasi yang digunakan untuk mengelola basis data oleh sistem, ya. Aplikasi ini dijalankan oleh seorang administrator atau manajer. Adik-adik, yang kedua adalah siklus pengeluaran. Dalam siklus pengeluaran ini, pengertian dari siklus pengeluaran adalah siklus perusahaan yang mengubah kas perusahaan ke dalam bentuk bahan baku fisik serta sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnisnya. Tujuannya apa? Siklus pengeluaran itu untuk memastikan bahwa menjamin semua barang jasa yang dipesan sesuai dengan aturan yang dibutuhkan, menerima semua barang yang dipesan dan memastikan bahwa barang yang diterima dalam kondisi baik, ya, mengamankan barang hingga dibutuhkan, menentukan faktur yang berkaitan dengan barang dan jasa, mencetak dan mengklasifikasi pengeluaran, mengirimkan uang ke pemasok, kemudian menjamin bahwa semua pengeluaran kas berkaitan dengan pengeluaran yang telah dilegalitas atau diizinkan. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pencatatan dan klasifikasi pengeluaran kas dengan tepat dan benar serta akurat. Yang kedua, aktivitas dari siklus pengeluaran itu sendiri ini berbeda bergantung kepada jenis perusahaannya. Perusahaan manufaktur atau pabrikasi misalnya memiliki aktivitas yang berkaitan dengan pembelian bahan baku karena untuk diolah menjadi bahan jadi.
Lanjut adik-adik sekalian, untuk perusahaan manufaktur, ya, bagaimana aktivitas yang berkaitan dengan pembelian bahan baku. Kemudian untuk perusahaan dagang, bagaimana aktivitas itu yang berhubungan dengan pembelian barang dagangan. Nah, lain lagi perusahaan jasa, ya, siklusnya itu bagaimana memiliki aktivitas dalam pembelian barang operasional seperti alat tulis kantor misalnya. Aktivitas bisnis dalam siklus pengeluaran berbasis komputer atau computerized, yang pertama adanya prosedur permintaan barang, prosedur pemesanan barang, penerimaan barang, catatan utang, dan pengeluaran kas. Kita lihat bagannya bagaimana siklus pengeluaran itu dari mulai pembelian, pesanan pembelian, ya, kemudian verifikasi order yang dihasilkan dari slip, ya, slip pengepakan dari pemasok. Transaksi dan dokumen. Transaksi yang harus dicatat dalam siklus pengeluaran adik-adik, yaitu order pembelian, penerimaan barang yang dipesan, pembayaran ke pemasok, ya. Kemudian pembayaran ke pemasok itu baik yang sudah dipesan maupun yang diterima. Dokumennya, dokumen jenis transaksinya pembelian kredit, pengeluaran kas, dan return pembelian. Laporan yang dihasilkan adik-adik sekalian, laporan yang dihasilkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk control report, ya, laporan pengawasan, dalam bentuk laporan khusus atau special report, ya. Kemudian satu lagi adalah dalam bentuk register. Ini bentuk-bentuk laporan yang dihasilkan dalam siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran ini menghasilkan laporan pertama order pembelian laporannya, kedua penerimaan barang, ketiga pembayaran, ya, keempat laporan back order, kelima ringkasan pembelian barang, keenam ringkasan penerimaan barang, ketujuh saldo utang kepada pemasok. Tabel yang biasa dijumpai dalam siklus pengeluaran yaitu tabel pengeluaran kas, tabel order pembelian, tabel persediaan bahan baku, tabel tanda terima persediaan bahan baku, dan tabel daftar pemasok. Pengelompokan siklus pengeluaran, ya, ada dua. Pertama, sistem pemrosesan pembelian. Di situ ada fungsi pembelian, ada proses pembelian, bagaimana menerima pesanan pembelian, bagaimana melakukan update terhadap persediaan barang, bagaimana melakukan proses utang usaha, dan buat buku besar atau GL, General Ledger. Yang kedua, sistem pengeluaran kasnya, bagaimana proses utang usahanya, bagaimana mengalokasikan atau mendistribusikan ceknya, bagaimana membuat General Ledger atau buku besar. Tabel relasinya adik-adik yang diperlukan antara lain order pembelian dengan persediaan bahan baku. Sementara prosedur dalam siklus pengeluaran, pertama adalah bagian yang membutuhkan membuat permintaan pembelian diserahkan kepada bagian pembelian. Fungsi pembelian meminta verifikasi kepada permintaan. Jika diterima, maka fungsi pembelian mempersiapkan order, ya, kepada pemasok tentunya. Fungsi pembelian telah memiliki daftar pemasok dan alternatifnya, kira-kira beli barang kemana, gitu, ya. Nah, kemudian pemasok mengirimkan barang yang dipesan oleh bagian pembelian. Barang yang dikirim pemasok diterima oleh fungsi penerima barang. Jika kualitas dan kuantitasnya tidak sama, maka di return, ya, dikembalikan, ya. Setelah barang diterima dan benar, maka fungsi gudang akan mengelola barang tersebut menjadi persediaan barang. Pemasok akan mengirimkan faktur sebagai tagihan. Tagihan akan diterima nih oleh fungsi utang dan akan menotarisasi, ya, melakukan otorisasi terhadap pembayaran uang. Kemudian fungsi kasir akan membayarkan uang sesuai dengan otorisasi dari fungsi utang yang sudah disampaikan di poin 10. Nah, tadi kasus siklus pengeluarannya ada sekalian. Sini ada laporan pengeluaran kas kecil dengan metode fluktuasi di PT BPR Supra berbasis web. Ya, ada beberapa prosedur. Pertama, prosedur pengajuan dana anggaran awal kecil, anggaran awal kas kecil. Kemudian yang kedua, prosedur pembuatan laporan. Ini activity diagramnya. Bagaimana bagian pembelian memulai mencatat keperluan kantor, kemudian bagian teller melihat daftar keperluan kantor dan memberikan dana kepada siapa, bagian pembelian menerima dana untuk membeli peralatan kantor. Activity diagram prosedur penerimaan barangnya, bagaimana bagian pembelian pertama melakukan rekap laporan, ya. Kemudian rekap laporan biaya ini dilihat data keperluan kantornya, diterima oleh pimpinan, ya, diperiksa, disesuaikan, jika oke, dilanjutkan untuk menandatangani, jika tidak dikembalikan lagi untuk direvisi. Kemudian pimpinan pusat menerima laporan tersebut dan selesai. Ada di sekalian, ya, ini referensinya dan ini latihan soalnya silahkan dikerjakan, dikumpulkan di ketua kelas, ya, dalam bentuk PDF semuanya. Demikian adik-adik, terima kasih, sehat selalu, sukses selalu buat adik-adik semuanya di pertemuan keempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.